Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatihatus Sururiyah NIM 79. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai tahapan dalam Medium Term Expenditure Framework dan Medium Term Expenditure Framework dalam laporan keuangan daerah di Indonesia. Tahapan dalam Medium Term Expenditure Framework terdapat 3 tahapan. Yang pertama, menentukan sumber daya agregat menengah atau pendekatan top-down. Kementerian Keuangan atau departemen lain yang bertanggung jawab untuk menyiapkan anggaran bersama dengan kementerian ekonomi lainnya dan biasanya Bank Sentral. Menggunakan kerangka kerja fiskal makro dan model peramalan untuk menilai ketersediaan sumber daya total. Yang kedua, menentukan kebutuhan sumber daya jangka menengah dari lembaga pengeluaran atau pendekatan bottom-up. Agen-agen pengeluaran menyiapkan rencana pengeluaran berdasarkan strategi penyedia dan perkiraan biaya untuk melanjutkan dan kegiatan baru. Dalam merumuskan permintaan mereka, Biro Pengeluaran biasanya harus menggunakan asumsi biaya yang disediakan secara terpusat yang disajikan dalam lingkaran anggaran. Yang ketiga, menyepakati alokasi pengeluaran dan menyelesaikan anggaran tahunan atau rekonsiliasi. Kementerian ini meninjau permintaan anggaran dari lembaga pembelanjaan dengan mempertimbangkan strategi sektor dan alokasi sumber daya. Anggaran tahunan pemerintah disiapkan, disahkan oleh kabinet, dan diserahkan kepada parlemen untuk disetujui. Agen pengeluaran kemudian menyelesaikan strategi sektor dan rencana pengeluaran mereka. Medium Term Expenditure Framework dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Kerangka pengeluaran jangka menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 tahun anggaran. Dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam perakiraan maju. Perakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. Berdasarkan definisi di atas dapat ditemukan beberapa hal penting. Yang pertama, penggunaan pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan. Kebijakan dibuat untuk memecahkan masalah atau memenuhi suatu kebutuhan yang teridentifikasi dan disepakati oleh pelaksana dan lembaga perwakilan. Dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, kebijakan ini disebut Kebijakan Umum APBD. Yang kedua, pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 tahun anggaran. Tahun anggaran dengan menggunakan durasi 1 tahun kalender, yakni 1 Januari sampai 31 Desember. Dipandang tidak selalu memadai untuk menampung kebutuhan daerah dalam mencapai outcome dari suatu program atau kegiatan. Yang ketiga, implikasi biaya atau kebutuhan dana. Kebutuhan biaya untuk pelaksanaan program atau kegiatan yang melebihi waktu 1 tahun harus diestimasi sejak awal atau bersifat indikatif. Hal ini secara implisit telah diprediksi ketika target kinerja yang hendak dicapai pada akhir periode jangka menengah dapat ditentukan. Yang keempat, memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui. Hakikat dari penganggaran berbasis kinerja bukanlah periode pelaksanaan anggaran, tetapi hasil atau outcome yang hendak dicapai. Dengan demikian, kesinambungan pelaksanaan program atau kegiatan selama beberapa tahun anggaran merupakan keniscayaan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan. Yang kelima, menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
Besaran alokasi anggaran yang telah diestimasi sejak awal akan memudahkan dalam penyusunan anggaran periode selanjutnya. Yang keenam, terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan. Hal ini bermakna bahwa pelaksanaan program atau kegiatan dapat mencakup semua jenis belanja, yakni belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang dianggarkan dalam satu dokumen yang sama. Pemerintah daerah membuat aturan khusus terkait besaran, komposisi, dan proporsi jenis belanja yang dibutuhkan dalam suatu program atau kegiatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.